Dalam era globalisasi saat ini, pengelolaan keuangan yang efektif menjadi suatu kunci keberhasilan dalam suatu pemerintahan. Salah satu aspek penting dalam pengelola keuangan adalah akuntansi pembiayaan. Dalam akuntansi pembiayaan pemerintahan ini akan berisi tentang penerimaan dan pengeluaran. Jadi, kami dari kelompok 4 akan membahas terkait akuntansi pembiayaan, terkait penerimaan dan pengeluaran. Bersama saya, Christopher Manuel Papahan. Bersama saya, Juni Revalina Borutarigan. Saya, Feli Damayanti Tondak. Dan saya, Widya Izzatin Zahra. Jadi, selamat menyaksikan! Oke, baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait materi yang pertama, yaitu terkait pembiayaan. Dimana selanjutnya saya akan membahas tentang apa itu pengertian dari pembiayaan itu sendiri. Yang pertama, pembiayaan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan mendefinisikan pembiayaan sebagai berikut, yaitu pembiayaan atau financing adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pengertian yang kedua yaitu menurut Permendagri 13 tahun 2006. Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Menurut PSAP nomor 2 di paragrafnya yang ke-50, yaitu pembiayaan adalah sebagai berikut seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus negara. Pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Berdasarkan ketiga definisi di atas yang sudah saya sampaikan tadi, di mana menurut Peraturan Pemerintah 24 tahun 2005, menurut Permendagri 13 tahun 2006, dan menurut PSAP nomor 2 paragraf yang ke-50-nya, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan dalam konteks pemerintahan adalah semua aktivitas yang melibatkan pertukaran nilai atau aset, baik berupa penerimaan atau uang masuk maupun pengeluaran atau uang keluar. Tidak hanya berlaku untuk tahun anggaran saat ini, tetapi juga dapat melibatkan pembayaran atau penerimaan kembali di masa yang depan, dengan tujuan untuk menutup defisit dan memanfaatkan surplus. Atau secara sederhananya, pembiayaan adalah suatu bentuk aktivitas keuangan pemerintah yang melibatkan utang atau piutang, baik dalam jangka pendek maupun panjang, dengan tujuan untuk menyeimbangkan anggaran tersebut, di mana dengan tujuan untuk menutup defisit itu yaitu mengatasi kondisi di mana pengeluaran pemerintah lebih besar daripada penerimaan, atau penerimaan atau memanfaatkan surplus, yaitu menggunakan kelebihan penerimaan untuk tujuan tertentu, misalnya investasi atau pembayaran utang. Pencatatan pembiayaan ini dilakukan untuk mencatat sumber dana yang diterima oleh perusahaan, baik secara hutang maupun dari ekuitas. Selanjutnya saya akan membahas terkait jenis dari pembiayaan itu sendiri. Ada beberapa jenis dari pembiayaan, yaitu pembiayaan internal yang berasal dari modal dari pemilik atau laba yang ditahan, dan pembiayaan eksternal yaitu pinjaman bank atau obligasi dan lain-lain. Kita akan bahas yang pertama, yaitu terkait pembiayaan internal. Pembiayaan internal ini adalah sumber dana yang berasal dari dalam entitas atau organisasi pemerintahan itu sendiri. Ini mencakup sumber-sumber yang tidak melibatkan pihak luar. Seperti yang pertama itu surplus anggaran atau dana yang tersisa dari anggaran belanja sebelumnya. Yang kedua itu berasal dari dana cadangan atau dana yang sudah disimpan untuk keperluan di masa yang mendatang. Yang ketiga yaitu terkait penjualan aset negara, yaitu penjualan aset negara atau milik barang negara untuk menambah pemasukan dari anggaran kita. Yang keempat dari dividen atau keuntungan BUMN, di mana penerimaan dari laba perusahaan milik negara yang dibagikan kepada pemerintah. Pembiayaan internal seringkali dianggap lebih aman dan stabil karena tidak bergantung pada pihak eksternal yang mungkin memiliki syarat tertentu. Yang kedua yaitu terkait pembiayaan yang eksternal, di
di mana pembiayaan eksternal ini adalah sumber dana yang berasal dari luar entitas atau organisasi pemerintahan yang biasanya melibatkan pihak ketiga. Contoh pembiayaan eksternal antara lain yang pertama, pinjaman luar negeri, pinjaman dalam negeri, obligasi pemerintahan, atau bantuan dan atau hibah. Pembiayaan eksternal seringkali digunakan untuk proyek-proyek yang besar yang membutuhkan dana besar atau biaya yang besar untuk menutupi defisit anggaran yang tidak dapat dipenuhi hanya dari pembiayaan internal. Untuk pengukuran dalam pembiayaan tadi itu dilaksanakan dengan menggunakan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya atau setelah dikompensasikan dengan pengeluaran. Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan sebesar kas yang dikeluarkan, diatur dari PSAP nomor 2, paragraf 53 dan 57, di mana pengukuran pembiayaan ini harus menggunakan mata uang rupiah, dan apabila menggunakan mata uang asing atau valuta asing harus dikonversikan dengan rupiah saat melakukan transaksi. Dalam pengungkapan pembiayaannya, di mana pembiayaan harus disajikan berdasarkan jenis pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran, dan rincian lebih lanjut jenis pembiayaan disajikan dalam catatan atas laporan keuangan. Yang kedua, menjelaskan sebab akibat terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya. Sangat dianjurkan untuk diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan, di mana hal yang perlu diungkapkan yang lainnya itu terkait penerimaan dan pengeluaran pembiayaan itu dan berkenan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran. Yang kedua, penjelasan dan dasar hukum berkenaan dengan penerimaan atau pemberian pinjaman, pembentukan atau pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal pemerintah. Yang ketiga, konversi yang dilakukan akibat perbedaan klasifikasi pembiayaan yang didasarkan pada Permendagri nomor 13 tahun 2006 dan Permendagri nomor 59 tahun 2007. Itu tentang pembahasan atas Permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah yang didasarkan pada PP nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan. Yang keempat, dalam pengungkapan itu harus adanya informasi lain yang mungkin dianggap perlu oleh bagian dari pemerintahan tersebut. Untuk standar dalam pembiayaan menurut PSAK dan PSAK 50 dan PSAK 55, di mana untuk menjadi acuan utama dalam pencatatan instrumen keuangan seperti utang dan modal. Standar ini mengatur mengenai pengakuan, pengukuran dan penyajian instrumen keuangan agar informasi keuangan yang disajikan dapat dilaksanakan dengan lebih akurat. Dalam pencatatan akuntansinya harus memiliki tentang syarat-syarat berikut ini. Yang pertama, pencatatan akuntansi untuk pembiayaan terdiri dari 2 kali pencatatan, yaitu untuk keperluan penyusunan neraca atau basis akrual dan penyusunan LRA atau basis kas. Yang kedua, pencatatan untuk penerimaan pembiayaan diawali pada saat pembiayaan diterima. Yang ketiga, pencatatan untuk keperluan penyusunan LRA adalah perubahan sal bertambah di sebelah debit dan penerimaan pembiayaan bertambah di sebelah kredit. Yang keempat, pencatatan untuk keperluan penyusunan neraca adalah kas bertambah di sebelah debit dan jenis sumber pembiayaan bertambah di sebelah kredit. Untuk pengakuan pembiayaan, di mana pembiayaan akan diakui. Yang pertama, jika penerimaan pembiayaan diakui jika kas tersebut diterima dalam rekening kas umum daerah. Yang kedua, pengeluaran pembiayaan diakui kas tersebut sudah dikeluarkan dari rekening kas umum daerah, di mana dalam sistem pencatatan dalam basis kas hanya dilakukan oleh PPKD. Untuk pencatatan akuntansi pembiayaan ini harus memenuhi beberapa syarat tadi, seperti yang saya katakan, harus memiliki 2 kali pencatatan, yaitu keperluan penyusunan neraca atau basis akrual dan penyusunan LRA. Pencatatan untuk penerimaan pembiayaan diawali pada saat pembiayaan diterima. Pencatatan untuk keperluan penyusunan LRA adalah perubahan sal bertambah di sebelah debit dan penerimaan pembiayaan bertambah di sebelah kredit. Pencatatan untuk keperluan penyusunan neraca adalah kas bertambah di sebelah kiri dan jenis sumber pembiayaan bertambah di sebelah kiri. Untuk jenis-jenis transaksi yang akan masuk dalam pembiayaan itu bisa kita lihat dari tabel yang sudah kami lampirkan di PPT kami, gimana
Untuk jenis transaksi pertama yaitu jika menggunakan silpa untuk anggaran sebelumnya, jika melakukan pencairan dana cadangan. Yang ketiga, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjam daerah, penerimaan kembali pemberian daerah, dan penerimaan piutang daerah, pengisian dana cadangan, penyertaan modal pemerintah daerah. Yang kesembilan, pembayaran pokok pinjaman, dan terakhir yaitu pemberian pinjaman daerah. Di mana bisa kita lihat untuk dokumen sumber dan lampiran, dokumen sumbernya bisa kita lihat di tabel. Kita masuk ke materi selanjutnya yaitu terkait pembiayaan penerimaan, di mana pembiayaan penerimaan dalam konteks daerah atau negara mengacu pada seluruh pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah di luar pendapatan asli daerah atau negara yang digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan pemerintah. Pendapatan ini dapat berasal dari utang, hibah, atau aset lainnya yang dimanfaatkan untuk kepentingan publik. Penerimaan pembiayaan semua penerimaan rekening kas umum negara atau daerah terlain berasal dari yang pertama, penerimaan pinjaman, penggunaan obligasi pemerintahan, silpa atau sisa lebih perhitungan anggaran, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, yang kelima itu terkait penjualan investasi permanen lainnya, dan yang keenam pencairan dana cadangan, di mana pencairan dana cadangan ini mengurangi dana cadangan yang bersangkutan. Tujuan pembiayaan penerimaan daerah atau negara ini yaitu untuk menutupi defisit anggaran belanja yang mungkin tidak dapat ditanggung hanya dengan pendapatan asli dari negara atau daerah. Yang kedua, memenuhi kebutuhan dana untuk proyek pembangunan dan investasi jangka panjang. Yang ketiga, menyediakan likuiditas jangka pendek untuk menjaga stabilitas kas negara. Yang keempat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengalokasian anggaran secara efisien. Untuk sumber-sumber pembiayaan penerimaan daerah atau negara tadi mungkin sudah saya sampaikan tadi, yaitu yang pertama ada pinjaman dalam negeri, pinjaman luar negeri, ada hibah, penjualan aset, dan ada perimbangan, penerbitan obligasi, silpa, penerimaan kembali atau investasi yang asing. Yang proses akuntansi pembiayaan penerimaan daerah atau negara, yang pertama harus dilakukannya yang namanya pengakuan, di mana pembiayaan penerimaan diakui ketika dana diterima oleh pemerintah daerah atau negara, baik dari pinjaman, hibah, atau penjualan aset, atau terkait dari sumber-sumber yang saya katakan tadi. Yang pengakuan ini penting untuk memisahkan sumber pendapatan yang berasal dari kegiatan operasional dan yang berasal dari pembiayaan. Untuk langkah-langkah selanjutnya di mana akan dilakukannya yang namanya pencatatan. Setiap penerimaan pembiayaan dicatat dalam buku besar pemerintah sebagai sumber dana yang akan digunakan untuk berbagai pengeluaran. Pencatatan penerimaan pembiayaan dilakukan dalam akun-akun khusus tergantung pada sumber jenis sumber dana tersebut. Untuk pencatatan contoh dari pencatatan ini mungkin nanti akan disampaikan oleh teman saya. Yang ketiga yaitu terkait pelaporan, di mana pembiayaan penerimaan dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran atau LRA, atau laporan perubahan saldo anggaran lebih atau LP SAL atau laporan SAL. Laporan ini menunjukkan bagaimana pembiayaan penerimaan berkontribusi terhadap defisit dan surplus anggaran. Pembiayaan pengeluaran. Pembiayaan pengeluaran itu apa? Pembiayaan pengeluaran adalah dana yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk keperluan selain operasional rutin, seperti pembayaran cicilan utang pokok, investasi dalam aset tetap, dan penambahan modal pada badan usaha milik negara atau BUMN, atau badan usaha milik daerah atau BUMD. Pembiayaan pengeluaran berbeda dengan pengeluaran operasional karena bertujuan mendukung stabilitas fiskal jangka panjang, bukan untuk membiayai kegiatan sehari-hari. Nah, pengeluaran pembiayaan semua rekening pengeluaran kas umum negara atau daerah antara lain yang pertama adalah pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, yang kedua penyertaan modal pemerintah, dan yang ketiga pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan yang keempat adalah pembentukan dana cadangan. Tujuan pembiayaan pengeluaran daerah maupun negara. Tujuan utama pembiayaan pengeluaran adalah untuk yang pertama adalah menyelesaikan kewajiban utang baik dalam negeri maupun luar negeri. Yang kedua, memenuhi kebutuhan investasi jangka panjang yang strategis bagi daerah atau negara. Yang ketiga, mengurangi beban keuangan masa depan melalui pembayaran cicilan atau pelunasan utang lebih awal. Yang keempat, mendukung pertumbuhan ekonomi melalui alokasi dana untuk program pembangunan infrastruktur dan layanan publik.
Jenis-jenis pembiayaan pengeluaran daerah maupun negara. Yang pertama, pembayaran cicilan utang pokok. Pembiayaan yang digunakan untuk melunasi sebagian atau seluruh pokok utang pemerintah. Tidak termasuk pembayaran bunga, karena pembayaran bunga biasanya tercakup dalam belanja operasional. Contohnya, pembayaran utang kepada bank domestik atau internasional, baik dalam bentuk pinjaman maupun obligasi yang jatuh tempo. Masuk yang kedua, investasi dalam aset tetap. Pengeluaran untuk investasi jangka panjang seperti pembangunan infrastruktur, pembelian aset tetap, atau pembiayaan proyek besar lainnya yang akan bermanfaat dalam jangka panjang. Contohnya kayak mana? Contohnya itu adalah pembangunan jalan raya, jembatan, sekolah, rumah sakit, atau gedung pemerintah. Yang ketiga adalah penyertaan modal pada BUMN atau BUMD. Dana yang dialokasikan untuk menambah modal pada perusahaan milik negara atau daerah. Penyertaan modal ini diharapkan meningkatkan kinerja dan kontribusi BUMN atau BUMD dalam mendukung pembangunan ekonomi. Contohnya itu penambahan modal pada perusahaan listrik negara atau PLN untuk pengembangan proyek energi atau pada BUMD untuk proyek infrastruktur lokal. Yang keempat adalah pembelian atau pengambil alihan aset lainnya. Ini termaksud dalam pembiayaan pengeluaran jika dana yang digunakan untuk pembelian aset strategis atau pengambil alihan aset lain yang memiliki nilai ekonomi bagi pemerintah. Kita masuk ke proses akuntansi pembiayaan pengeluaran daerah atau negara. Yang pertama adalah pengakuan. Pengeluaran pembiayaan diakui ketika dana benar-benar dikeluarkan untuk tujuan yang telah ditentukan, seperti pelunasan utang atau pembelian aset tetap. Pengakuan ini penting untuk membedakan antara pengeluaran yang bersifat operasional dan yang bersifat pembiayaan. Yang kedua adalah pencatatan. Pencatatan pembiayaan pengeluaran dilakukan dalam jurnal akuntansi pemerintah untuk mencerminkan berkurangnya kas akibat pembayaran tersebut. Akun-akun yang terlibat akan bervariasi bergantung pada jenis pengeluaran yang dilakukan. Yang ketiga, pelaporan. Pembiayaan pengeluaran dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran atau LRA dan laporan perubahan saldo anggaran lebih atau LPSAL. Laporan ini menunjukkan pengeluaran yang telah terjadi dari sisi pembiayaan dan bagaimana dampaknya terhadap anggaran keseluruhan. Oke, kita masuk ke sistem akuntansi pembiayaan di SKPKD. Yang pertama adalah pihak-pihak terkait pihak-pihak. Pihak-pihak yang terkait dengan sistem akuntansi pembiayaan antara lain PPKD, SKPD, PA atau KPA, dan bendahara penerimaan atau pengeluaran SKPD. Mari kita bahas PPK SKPD. Dalam sistem akuntansi pembiayaan, PPK SKPD memiliki tugas sebagai berikut. Yang pertama itu ada mencatat transaksi kejadian investasi lainnya berdasarkan bukti-bukti transaksi yang sah ke buku jurnal umum. Yang kedua, memposting jurnal-jurnal transaksi atau kejadian investasi ke dalam buku besar masing-masing akun atau rincian objek. Dan yang ketiga, menyusun laporan keuangan yang terdiri dari laporan realisasi anggaran atau LRA, laporan perubahan SAL atau LPSAL, laporan operasional atau LO, laporan perubahan ekuitas atau LPE, laporan arus kas atau LAK, neraca dan catatan atas laporan keuangan atau CLK. Yang kedua adalah PA-KPA. Dalam sistem akuntansi pembiayaan, PA-KPA atau pejabat yang diberi kewenangan mempunyai tugas menandatangani laporan keuangan SKPD sebelum diserahkan dalam proses penggabungan atau konsolidasi yang dilakukan oleh fungsi akuntansi SKPKD. Yang ketiga adalah bendahara penerimaan SKPD. Dalam sistem akuntansi pembiayaan, bendahara penerimaan SKPD melakukan fungsi administrasi transaksi penerimaan pembiayaan sehingga memiliki tugas menyiapkan dokumen transaksi untuk pencatatan akuntansi oleh fungsi akuntansi SKPKD yang sebelumnya disahkan oleh SKPKD. Keempat adalah bendahara pengeluaran SKPD. Dalam sistem akuntansi pembiayaan, bendahara pengeluaran SKPD
melakukan fungsi administrasi transaksi pengeluaran pembiayaan sehingga memiliki tugas menyiapkan dokumen transaksi untuk pencatatan akuntansi oleh fungsi akuntansi SKPKD yang sebelumnya disahkan oleh SKPKD. Kita masuk ke dokumen yang digunakan. Apa aja dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi pembiayaan? Yang pertama itu adalah peraturan daerah terkait transaksi pembiayaan. Yang kedua, naskah perjanjian. Ketiga, SP2D-LS sebagai dokumen pencairan dari rekening kas umum daerah. Dan yang keempat adalah nota kredit. Dan yang kelima itu adalah dokumen lainnya. Kita masuk ke jurnal standar. Nah, jurnal standar yang digunakan dalam sistem akuntansi pembiayaan antara lain. Mari kita bahas yang pertama itu adalah perolehan dan pelepasan investasi. Pada saat SKPD menyertakan investasi berdasarkan peraturan daerah, bendahara pengeluaran SKPD atau bendahara pengeluaran pembantu SKPD menerima SP2D-LS. Berdasarkan SP2LS tersebut, PPK SKPD membuat jurnal perolehan investasi jangka panjang sebagai berikut. Mari kita lihat di sini kami menjanjikan jurnal LO dan neraca. Jadi kita bisa lihat di sini kalau yang didebit adalah investasi jangka panjang non permanen, dana bergulir kepada koperasi atau masyarakat atau BLUD, dan yang dikredit itu adalah RKPPKD. Nah, bagaimana dengan jurnal RA-nya itu? Jurnal RA-nya itu yang didebit adalah pengeluaran pembiayaan, pemberian pinjaman dana bergulir kepada koperasi atau masyarakat BLUD, dan yang dikredit itu adalah estimasi perubahan saldo. Nah, pada saat pendapatan bunga dari investasi jangka panjang non-permanen atau misalnya pendapatan bunga dari dana bergulir telah diterima, bendahara penerimaan SKPD atau bendahara penerimaan pembantu SKPD menerima TBP. Berdasarkan TBP tersebut, PPK SKPD membuat jurnal penerimaan bunga sebagai berikut. Bagaimana jurnal LO dan neracanya? Bisa kita lihat juga di sini. Jadi yang didebit adalah kas di kas daerah, yang dikredit pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir LO. Bagaimana dengan jurnal LRA-nya? Yang didebit adalah estimasi perubahan saldo, dan yang dikredit adalah pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir. Masuk lagi. Pada saat dilakukan pelepasan investasi jangka panjang, bendahara penerimaan SKPD menerima TBP. Berdasarkan TBP tersebut, PPK SKPD membuat jurnal pelepasan investasi sebagai berikut. Apabila nilai buku investasi jangka panjang non-permanen lebih rendah dari nilai pelepasan investasi jangka panjang non-permanen. Kita bisa lihat juga di sini jurnal LO dan neracanya. Yang didebit itu adalah kas di kas daerah. Yang dikredit itu investasi jangka panjang non-permanen dana bergulir. Dikredit juga surplus pelepasan investasi jangka panjang non-permanen dana bergulir LO. Jurnal LRA-nya itu bagaimana? Jadi jurnal LRA-nya itu yang didebit adalah estimasi perubahan saldo, dikredit penerimaan pembiayaan penerimaan kembali dana bergulir kepada koperasi masyarakat atau BLUD. Apabila nilai buku investasi jangka panjang non-permanen lebih tinggi dari nilai pelepasan investasi jangka panjang non-permanen, jadi jurnal LO dan neracanya itu didebit kas di kas daerah, defisit pelepasan investasi jangka panjang non-permanen dana bergulir LO, dan yang dikredit adalah investasi jangka panjang non-permanen dana bergulir. Nah, bagaimana dengan jurnal LRA-nya? Jadi jurnal LRA-nya itu yang didebit itu estimasi perubahan saldo, yang dikredit penerimaan pembiayaan penerimaan kembali dana bergulir kepada koperasi atau masyarakat BLUD. Nah, bagaimana ketika apabila nilai buku investasi jangka panjang non-permanen sama dengan nilai pelepasan investasi jangka panjang non-permanen? Ya, berarti jurnal LO dan neracanya itu adalah kas di kas daerah di debit. Nah, kalau di kredit itu investasi jangka panjang non permanen dana bergulir. Terus jurnal LRA-nya itu yang di debit itu adalah estimasi perubahan saldo, di kredit itu penerimaan pembiayaan penerimaan kembali dana bergulir kepada koperasi masyarakat atau BLUD.
Di dalam sistem akuntansi pembiayaan di SKPKD, yaitu ada pihak-pihak terkait. Yang satu, pihak-pihak terkait dengan sistem akuntansi pembiayaan ini antara lain yaitu A. Fungsi akuntansi SKPKD. Dalam sistem akuntansi pembiayaan, PPK SKPD memiliki tugas sebagai berikut. 1. Mencatat transaksi atau kejadian investasi lainnya berdasarkan bukti-bukti transaksi yang sah ke buku jurnal umum. Yang kedua, memposting jurnal-jurnal transaksi atau kejadian investasi ke dalam buku besar masing-masing akun. Yang ketiga, yaitu menyusun laporan keuangan yang terdiri dari laporan realisasi anggaran atau LRA, laporan perubahan SAL atau LP-SAL, laporan operasional atau LO, laporan perubahan ekuitas atau LPE, laporan arus kas LAK, neraca dan catatan atas laporan keuangan CALK. B. Yaitu PPKD. Dalam sistem akuntansi pembiayaan, PPKD memiliki tugas menyiapkan laporan keuangan pemerintah daerah sebelum diserahkan kepada BPK. Yang C. Yaitu BUD kuasa BUD. Dalam sistem akuntansi pembiayaan, BUD atau kuasa BUD memiliki fungsi administrasi transaksi penerimaan, pembiayaan, dan pengeluaran pembiayaan. Sehingga BUD atau kuasa BUD memiliki fungsi atau tugas menyiapkan dokumen transaksi untuk mencatat akuntansi oleh fungsi akuntansi SKPKD yang sebelumnya disahkan oleh SKPKD. Yang kedua yaitu dokumen yang digunakan. Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi pembiayaan ini antara lain 1. Peraturan daerah terkait transaksi pembiayaan. Yang kedua, naskah perjanjian. Yang ketiga, SP2D LS sebagai dokumen pencairan dari rekening kas umum daerah. Yang keempat yaitu nota kredit, dan yang kelima itu dokumen lainnya. Yang ketiga yaitu jurnal standar. Jurnal standar yang digunakan dalam sistem akuntansi pembiayaan antara lain yaitu A. Pembentukan dan pencairan dana cadangan. Pada saat pembentukan dana cadangan, bendahara penerimaan SKPKD atau bendahara penerimaan pembantu SKPKD yaitu menerima SP2D LS. Berdasarkan SP2D LS ini, fungsi akuntansi SKPD membuat jurnal pembentukan dana cadangan. Ya, kita bisa lihat jurnal LO-nya dan atau neracanya dengan tanggal XXX, nomor bukti XXX, kode akun XX. Dengan uraian di debit dana cadangan dan di kredit kas di kas daerah. Jurnal RA-nya yaitu di debit pengeluaran pembiayaan pembentukan dana cadangan dan di kredit estimasi perubahan SAL. Penerimaan hasil pengelolaan dana cadangan, misalnya berupa jasa giro atau bunga, diperlakukan sebagai penambah dana cadangan atau dikapitalisasi ke dana cadangan. Hasil pengelolaan tersebut dicatat oleh fungsi akuntansi SKPKD sebagai pendapatan LRA dalam pos lain-lain pendapatan asli daerah yang sah jasa giro pada rekening dana cadangan, akun dana cadangan, dan penempatan dalam portofolio dicantumkan dalam daftar dana cadangan pada lampiran rancangan peraturan daerah tentang APBD. Fungsi akuntansi SKPKD ini membuat jurnal LO-nya di debit dana cadangan dan di kredit lain-lain PAD yang sah, jasa giro pada rekening dana cadangan LO di kredit. Jurnal LRA-nya di debitnya itu estimasi perubahan SAL dan di kredit lain-lain PAD yang sah, jasa giro pada rekening dana cadangan. Apabila dana cadangan telah memenuhi pagu anggaran untuk kegiatan yang dituju, maka BUD akan membuat surat perintah pemindahan buku dari akun dana cadangan ke rekening kas umum daerah untuk pencairan dana cadangan. Berdasarkan surat perintah pemindahan buku ini, fungsi akuntansi SKPKD membuat jurnal pencairan dana cadangan sebagai berikut nih. Jurnal LO-nya di debit kas di kas daerah dan di kredit dana cadangan. Jurnal LRA-nya di debit estimasi perubahan SAL dan di kredit penerimaan pembiayaan pencairan dana cadangan. Yang B yaitu perolehan dan pelepasan investasi. Pada saat pemerintah daerah menyertakan investasi berdasarkan peraturan daerah, bendahara pengeluaran menerima SP2D LS. Berdasarkan SP2 LS ini, fungsi akuntansi SKPKD ini membuat jurnal perolehan investasi jangka panjang. Jurnal LO-nya yaitu di debit investasi jangka panjang non permanen atau permanen dan di kredit kas di kas daerah. Jurnal LRA-nya yaitu pengeluaran pembiayaan penyertaan modal atau pemberian pinjaman daerah kepada
yang dituju yaitu di debit dan di kredit estimasi perubahan sal. Pada saat dilakukan pelepasan investasi jangka panjang, bendahara penerimaan SKPKD menerima TBP. Berdasarkan TBP tersebut, fungsi akuntansi SKPKD membuat jurnal pelepasan investasi sebagai berikut. Apabila nilai buku investasi jangka panjang non permanen lebih rendah dan nilai pelepasan investasi jangka panjang non permanen, jurnal LO-nya di debit kas di kas daerah dan di kredit investasi jangka panjang non permanen atau permanen dan di kredit surplus pelepasan investasi jangka panjang non permanen dan atau permanen, itu LO. Jurnal LRA-nya yaitu di debit estimasi perubahan sal dan di kredit penerimaan pembiayaan, penerimaan kembali investasi non permanen dan permanen. Yang C yaitu pembiayaan utang jangka panjang. Dalam hal penerimaan pembiayaan ini, saat pembiayaan telah diterima oleh pemerintah daerah dengan membuat perjanjian kewajiban jangka panjang. Berdasarkan dokumen tersebut, fungsi akuntansi SKPKD membuat jurnal sebagai berikut. Jurnal LO di debit kas di kas daerah dan di kredit kewajiban jangka panjang utang kepada pemerintah pusat atau LKB atau LKBB atau masyarakat. Di jurnal LRA-nya, estimasi perubahan sal itu di debit dan di kredit penerimaan pembiayaan atau penerimaan pinjaman daerah dari pemerintah pusat, LKB atau LKBB atau masyarakat. Pada saat pemerintah daerah melakukan pembayaran bunga kewajiban atas pembiayaan, fungsi akuntansi SKPKD membuat jurnal sebagai berikut. Dengan jurnal LO-nya, yaitu di debit beban bunga utang pinjaman kepada pemerintah pusat atau LKB atau LKBB sampai masyarakat dan di kredit kas di kas daerah. Jurnal LRA-nya yaitu belanja bunga utang pinjaman kepada pemerintah pusat dan di kredit estimasi perubahan sal. Pada saat pemerintahan daerah melakukan pelunasan kewajiban atas pembiayaan, fungsi akuntansi SKPKD membuat jurnal sebagai berikut. Jurnal LO-nya yaitu di debitnya kewajiban jangka panjang utang kepada pemerintah pusat, LKB, LKBB atau masyarakat dan di kredit kas di kas daerah. Pembayaran pelunasan yang di LO ini ada yang sejumlah total kewajiban jangka panjang, yaitu yang kita lihat bisa tadi, yang di debit kewajiban jangka panjang dan di kredit kas di kas daerah. Yang kedua yaitu pembayaran atau pelunasan sejumlah bagian lancar atas kewajiban jangka panjang, ini jatuh tempo, yaitu di debit bagian lancar kewajiban jangka panjang dari pemerintah pusat, LKB atau LKBB atau masyarakat dan di kredit kas di kas daerah. Jurnal LRA yaitu di debitnya pengeluaran pembayaran pinjaman daerah dari pemerintah pusat dan di kredit estimasi perubahan sal. Pada saat pemerintah daerah melakukan reklasifikasi kewajiban pembiayaan menjadi bagian lancar kewajiban jangka panjang dengan menerbitkan bukti memorial. Berdasarkan bukti memorial ini, fungsi akuntansi SKPKD membuat jurnal. Jurnal LO atau finansialnya di debit yaitu kewajiban jangka panjang atau utang kepada pemerintah pusat, LKB, LKBB atau masyarakat dan di kredit bagian lancar kewajiban jangka panjang dari pemerintah pusat, LKB atau LKB masyarakat. Dengan keterangan jurnal ini yang direklasifikasikan sebagai bagian lancar kewajiban jangka panjang adalah sebesar nilai kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo kurang dari 12 bulan sejak di tanggal. Nah, setelah kita menyimak penjelasan materi dari teman kita mengenai akuntansi pembiayaan, penerimaan, dan pengeluaran dalam pemerintahan, selanjutnya kita masuk ke contoh soal atau pencatatan pembiayaan. Nah, dapat kita lihat ya, contoh yang pertama itu mengenai akuntansi penerimaan pembiayaan. Kita masuk ke soalnya. Yang pertama itu daerah XYZ dengan bank ABC. Pemerintah daerah XYZ menerima nota kredit yang menunjukkan telah masuknya uang ke rekening kas daerah sebesar 500 juta rupiah. Dari informasi tersebut, fungsi akuntansi PPKD mengakui adanya kewajiban jangka panjang dengan mencatat jurnal dengan asumsi asuransi pelaksanaan anggaran meliputi kode rekening BAS menurut Permendagri nomor 64 tahun 2013. Pada bagian jurnal LO atau finansial kita mencatat dengan di debit kas di kas daerah sebesar 500 juta dan di kredit utang dalam negeri sektor perbankan sebesar 500 juta. Dan pada jurnal LRA kita
Catatkan di bagian debit perubahan saldo sebesar 500 juta dan kredit pinjaman dalam negeri dari bank sebesar 500 juta. Nah, kalau menurut asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran menurut Permendagri nomor 13 tahun 2016, pada jurnal LRA kita mencatat di debit perubahan saldo sebesar 500 juta dan penerimaan pembiayaan pinjaman daerah dari lembaga keuangan bank sebesar 500 juta rupiah juga. Selanjutnya, contoh soal nomor 2 mengenai penerbitan obligasi. Berdasarkan Perda tentang obligasi daerah, pemerintah daerah ABC menerbitkan surat utang obligasi untuk 5 tahun mulai berlaku 1 Maret 2015 dan berakhir 28 Februari 2020 sebanyak 1000 lembar yang mana per lembarnya itu Rp500.000 dengan suku bunga 12% per tahun dibayar setiap 6 bulan per 1 Maret dan 1 September. Dari informasi tersebut, fungsi akuntansi PPKD mengakui adanya kewajiban jangka panjang dengan mencatat jurnal. Asumsinya yaitu misalnya asuransi pelaksanaan anggaran meliputi kode rekening BAS menurut Permendagri nomor 64 tahun 2013. Maka pada jurnal LO atau finansial kita mencatat bagian kas di kas daerah, bagian debit kas di kas daerah 500 juta, kredit utang dalam negeri obligasi 500 juta. Jurnal LRA debit perubahan saldo 500 juta, kredit penerimaan hasil penerbitan obligasi 500 juta. Kemudian misalnya ada asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran menurut Permendagri nomor 13 tahun 2016. Maka jurnal LRA-nya debit perubahan saldo 500 juta, kredit penerimaan pembiayaan penerimaan hasil penerbitan obligasi daerah. Contoh soal nomor 3, penerimaan kembali pinjaman. Pemerintah daerah menerima kembali pinjaman yang telah diberikan kepada Perusda ABC sebesar 250 juta. Nah, dari informasi tersebut, fungsi akuntansi PPKD mengakui adanya pengurangan piutang dengan mencatat jurnal dengan asumsi asuransi pelaksanaan anggaran meliputi kode rekening BAS menurut Permendagri nomor 64 tahun 2013. Maka jurnal LO atau finansialnya debit kas di kas daerah 250 juta, kredit bagian lancar tagihan kepada BUMD 250 juta. Jurnal LRA debit perubahan saldo 250 juta, kredit penerimaan kembali pemberian pinjaman kepada Perusda 250 juta. Misalnya ada asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran menurut Permendagri nomor 13 tahun 2006, maka jurnal LRA-nya debit perubahan saldo 250 juta, kredit penerimaan kembali pemberian pinjaman kepada Perusda. Dapat kita lihat ya, baik Permendagri nomor 64 tahun 2013 maupun Permendagri nomor 13 tahun 2006 pada jurnal LRA-nya dapat kesamaan ya bagian debit dan kreditnya. Berikutnya, contoh nomor 4, akuntansi pengeluaran pembiayaan. Pemerintah daerah ABC menerbitkan peraturan daerah tentang penanaman modal atas penyertaan modal kepada BUMD XYZ senilai 300 juta rupiah. Dari informasi tersebut, fungsi akuntansi PPKD mengakui investasi dalam bentuk penyertaan modal dengan mencatat jurnal dengan asumsi asuransi pelaksanaan anggaran meliputi kode rekening BAS menurut Permendagri nomor 64 tahun 2013. Maka jurnal LO atau finansialnya debit penyertaan modal kepada BUMD 300 juta, kredit kas di kas daerah 300 juta. Dan jurnal LRA-nya debit pengeluaran pembiayaan penyertaan modal BUMD 300 juta, kredit perubahan saldo 300 juta. Dengan asumsi lain, adanya pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran menurut Permendagri nomor 13 tahun 2006, maka jurnal LRA-nya debit pengeluaran pembiayaan penyertaan modal BUMD sebesar 300 juta, kredit perubahan saldo sebesar 300 juta. Contoh soal nomor terakhir, pembentukan dana cadangan berdasarkan Perda tentang dana cadangan.
pemerintah daerah ABC membentuk dana cadangan untuk rencana penggunaan kegiatan 5 tahun ke depan, terhitung dari tahun anggaran 2015 senilai 10 miliar atau masing-masing 2 miliar per tahun anggaran. Dari informasi tersebut, fungsi akuntansi PPKD mengakui adanya pergeseran dana dari rekening kas umum daerah ke rekening dana cadangan dengan mencetak jurnal dengan asumsi asuransi pelaksanaan anggaran meliputi kode rekening BAS menurut Permendagri nomor 64 tahun 2013, maka jurnal LO atau finansialnya debit dana cadangan 2 miliar, kredit di kas daerah 2 miliar. Pada jurnal LRA-nya, debit pengeluaran pembiayaan pembentukan dana cadangan 2 miliar, kredit perubahan sal 2 miliar. Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran menurut Permendagri nomor 13 tahun 2006, maka jurnal LRA-nya bagian debit pengeluaran pembiayaan pembentukan dana cadangan 2 miliar, kredit perubahan sal 2 miliar. Nah, itulah beberapa contoh dari akuntansi pembiayaan, penerimaan, dan pengeluaran pada pemerintahan. Sampailah kita pada kesimpulan dari materi akuntansi pembiayaan, penerimaan, dan pengeluaran dalam pemerintahan. Akuntansi pembiayaan dalam pemerintahan mencakup pengelolaan dana untuk operasional dan pengembangan dengan sumber dari ekuitas atau utang. Penerimaan pembiayaan bertujuan menutupi defisit dan mendukung proyek, sedangkan pengeluaran ditujukan untuk membayar utang dan investasi. Proses akuntansi melibatkan pencatatan dan pelaporan sesuai standar akuntansi pemerintah. Sistem akuntansi di SKPD dan SKPKD melibatkan pencatatan terperinci sesuai prosedur untuk transparansi keuangan pemerintah. Udah paham kan mengenai video kami mengenai akuntansi pembiayaan tentang penerimaan dan pengeluaran. Sekian dan terima kasih. Dan jangan lupa like, comment, Subscribe. bye.